Namun sebenarnya kekuasaan tidak memerlukan demokrasi. Selamat datang dan jumpa lagi dengan Spider KW Channel TV yang selalu hadir dengan opini, edukasi tanpa ilmu sundul langit, yang penting berisi. Agar channel ini dapat lebih berkembang, bantu like, share, dan subscribe, dan itu gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisruh yang terjadi di Partai Demokrat sebenarnya bukan hal baru. Hampir semua partai mengalami hal demikian. Namun ada yang selesai secara hukum atau kekeluargaan. Banyak contoh seperti misalnya Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Bulan Bintang, PAN, PKS, Golkar, Hanura, dan sebagainya. Demikian juga dengan PDIP yang dulunya PDI pecah semasa Orba. Yang menarik kali ini adalah Partai Demokrat, partai yang namanya identik dengan demokrasi, namun saat ini sedang diuji apakah benar partai tersebut sifatnya terbuka dan transparan dalam menjalankan roda organisasinya. Konflik internal kali ini adalah sebuah ujian dari demokrasi dalam tubuh Partai Demokrat itu sendiri. Pergantian ketua umum selalu menimbulkan masalah semenjak Anas Urbaningrum sebagai ketua umum partai menjadi tersangka kasus korupsi Hambalang yang kemudian digantikan oleh SBY. Mungkin saat itu konflik bisa diredam karena SBY masih memiliki power sebagai Presiden RI saat itu. Sekarang setelah posisi Partai Demokrat yang perolehan suara hanya sebesar 7,7% pada pemilu 2019, kemudian hasil Kongres 2020 menjadikan AHY sebagai ketua umum partai dan SBY sudah bukan lagi presiden. Demikian juga situasi perpolitikan Indonesia relatif sudah sedikit tenang dari hotdog atau gonggongan anjing oposisi yang suka timu berjilid-jilid. Maka terbuka peluang besar konflik internal untuk menguji seberapa demokratis, transparan, dan terbuka pemilihan ketua umum sebelumnya, yaitu hasil Kongres 2020. Strategi dobrak pintu yang dilakukan oleh para senior dan sebagian besar kader Demokrat saat ini sebenarnya menunjukkan ada masalah serius dalam partai tersebut dalam berdemokrasi atau mungkin sebuah karma SBY. Soal mana yang legal dan ilegal tidak masalah karena dalam politik tidak ada kawan atau lawan. Yang penting adalah kompromi politik dan pragmatisme dalam mencapai tujuan. Saya menduga endingnya adalah kompromi politik karena apabila bersengketa secara hukum dan pengadilan memutuskan untuk diadakan KLB kembali sesuai prosedur AD/ART partai, maka besar kemungkinan peluang AHY sangat rentan dan SBY bisa gigit jari. Begitulah politik. Apabila situasi tidak kondusif, maka perebutan kekuasaan akan terjadi. Begitu juga negara, apabila situasi ekonomi dan politik mengalami goncangan, maka rentan terhadap pergantian kekuasaan. Beruntungnya Presiden kita Jokowi dapat bermain dengan cantik dalam memainkan manajemen konflik. Kesimpulan adalah demokrasi hanyalah sebuah alat untuk mendapatkan kekuasaan yang legitimate. Namun sebenarnya kekuasaan tidak memerlukan demokrasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.